Monggo dimulai ya. Nama saya Agniza Maratu Syakdia dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ibu Guru, kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan tes OSIS pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato bertema tempat wisata di Kota Probolinggo atau Kabupaten Probolinggo. Sebagai warga Probolinggo, patutnya kita tahu apa saja yang ada di Probolinggo, termasuk pariwisatanya. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa pariwisata di Probolinggo berkembang dengan sangat pesat. Hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya turis asing maupun turis lokal yang berkunjung ke Probolinggo. Kemudian pariwisata di Probolinggo memiliki potensi yang cukup besar, mulai dari objek wisata seperti objek wisata alam, kemudian objek wisata sejarah, dan lain sebagainya. Untuk objek wisata alam yang terkenal di Probolinggo adalah Gunung Bromo. Siapa sih yang tak tahu Gunung Bromo? Keindahan matahari terbitnya yang mempesona untuk semua orang. Dan keindahan alamnya itu memang sudah diakui oleh mancanegara. Tak hanya Gunung Bromo, objek pariwisata alam yang ada di Probolinggo juga masih banyak. Seperti BJBR, kemudian air terjun Madakaripura, Pantai Bentar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk objek wisata sejarah, Museum Probolinggo menjadi pedoman bagi Museum Probolinggo menjadi pusat bersejarah dan berbudaya. Dan Museum Probolinggo menjadi ikon pariwisata di Kota Probolinggo. Dengan banyaknya tempat pariwisata di Probolinggo ini, sebagai warga Probolinggo sepatutnya kita bangga, karena Probolinggo telah berhasil membuktikan kekayaan pariwisatanya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kemudian kita sebagai warga Probolinggo seharusnya juga ikut turut serta dalam menjaga kelestarian alam demi keindahan pariwisata di Probolinggo. Dan jujur saya merasa bangga dengan adanya pariwisata di Probolinggo, dan saya berharap wisata di Probolinggo tetap berkembang dengan pesat dan selalu mengalami kemajuan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Ya? Oke, terima kasih anak. Terima kasih Liza, boleh keluar. Ayo selanjutnya siapa ini tadi? Kirana itu ya? Selanjutnya siapa sih? Nadira. Oke, Nadira. Datang Nadira. Sudah siap? Silakan OSIS ngobrol. Silakan Nadira, bisa di-on-kan kameranya. Halo Nadira. Oke, terima kasih. Mic-nya. Halo. Halo Bu Nuni. Iya Bu, selamat datang. Iya. Oh ini Pak itu sudah. Kita mulai mungkin yang room 1 ya. Iya Bu. Room 2 masih kendala. Ini Bu Martin belum bisa masuk ini. Mic-nya Nadira belum hidup. Nadira. Oh ya wes. Halo Nadira. Apa itu di situ? Yang ayar ya? Iya Bu, tapi nggak bisa dia harus manual sendiri ke anaknya. Ya, mulai pembukaan sudah kamu rekod. Sudah. Oke. Ayo silakan Nadira. Oke. Nah, bisa dimulai. Silakan Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Dewan Juri serta kakak-kakak OSIS yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melakukan kegiatan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Perkenalkan, nama saya Nadira Azhraouya. Saya sering dipanggil Nadira. Saya dari kelas. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato saya dengan tema kesenian Kota Probolinggo. Sebagaimana kita ketahui, setiap kota, pulau, dan suku di Indonesia ini memiliki kesenian dan ciri khas mereka masing-masing. Seperti halnya kesenian yang kita punya Kota Probolinggo, sebuah kota kecil namun memiliki kesenian dan ciri khas tersendiri. Salah satu kesenian yang populer di kalangan masyarakat Kota Probolinggo adalah Jaran Bodak. Jaran Bodak adalah kesenian tradisional dari wilayah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kesenian ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Oktober 2014. Dalam terminologi bahasa, jaran artinya kuda, sedangkan bodak artinya wadah nasi. Dari beberapa sumber, diketahui bahwa jaran bodak pertama kali diciptakan oleh orang-orang kota Probolinggo pada zaman awal kemerdekaan. Awalnya, masyarakat terinspirasi dari pertunjukan jaran kenca, yaitu pertunjukan kuda menari. Dan masyarakat wilayah pinggiran atau masyarakat yang kurang mampu mendambakan suatu pertunjukan yang sama dengan pertunjukan jaran kenca. Sebab mereka kurang mampu untuk membeli kuda atau menyewa kuda. Maka dipilihlah kuda mainan untuk meniru pertunjukan jaran kenca. Lalu dibuatlah kuda yang terbuat dari kayu dengan kepala hingga leher dengan berbagai aksesoris. Hingga sekarang, jaran bodak masih populer di kalangan masyarakat Kota Probolinggo. Kita sebagai generasi muda ada baiknya melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Ayo kita rubah resepsi kuno sebagai warisan budaya yang hebat. Karena kesenian tradisional merupakan inventaris bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan adik. Sekian pidato saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Oke, Adik Nadira. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama. Apik cuy. Next siapa guys? Wes dicet ambil tas ya tapi sih durung masuk bayar ya. Nah ini poin minus nih, terlambat. Perlian Henry itu. Wah. Saya lagi. Oh, ki. Wes. Halo. Nanti Pak, datang udah Pak. Adik Zahra Salsabila Yasmin, monggo dibuka kameranya dan mic-nya. Ya, Kak. Nah, ini Pak, monggo Pak. Oke, Adik Zahra monggo dimulai. Nah, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kelas 8. Ada apa, Zahra? Assalamualaikum saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mendukung. Nah, Pak. Ngelek-ngelek gak sih, Dik? Kayaknya jaringannya ini Iya, termasuk gak sih, yo? Ya wes. Kayak video TV wes. Ya. Wes, wes. Adik dengerin dulu ya. Ini karena
kita nerimanya patah-patah, mungkin karena sinyalnya adik atau gimana. Jadi untuk mempersingkat waktu aja, adik sekarang habis ini keluar, terus ngirimkan video ya adik ya. Adik ngerekam adik sendiri yang lagi pidato, bisa dikirimkan ke kakaknya, oke? Paham? Terima kasih Zara. Dikirimkan ke Mas Hendri aja. Iya. Ke Pak Jun aja langsung dah. Ke Pak Jun aja langsung. Kasih nama sama nomor penampilan. Oh iya Kak. Baik Kak. Oke. Terima kasih Zara, bisa keluar. Baik Kak. Siapa selanjutnya? Dan Aduh, yang tadi tuh parah sih, yang tadi. Parah loh, patah-patahnya. San. Monggo Sandi, selanjutnya Sandi. Skip ya. Iya wes skip. Lama ya, Bapak menonton drakor ini. Skip. Salah. San skip San. Wis di chat tapi tidak dijawab. Wes skip. Iya. Mati dulu. Skip. Di skip apa ya apa? Skip. Gimana? Mati dulu sawe, mati dulu sih. Sing skip iki anu gawe video pindah suwe. Mati dulu sih. Engkau PC. PC ning kok. Selanjutnya siapa selanjutnya? Tas skip ke peserta selanjutnya. Nomor 5. Siapa selanjutnya? Kan. Lama banget. Peserta totalnya piro sih ya? 15 dan enggak 16. 16 baru dites 2 ya Allah, mari ini jam piro? Lek kesusut tes wingi ya, Hen. Aksel Bima Roxy ya. Akhir Iku. Axel Bima iku wis. Bima Roxy Aksel. Iku Axel Bima wis. Axel. Halo Adik. Adik Axel Bima. Suaranya belum keluar nih. Masih di mute ya. Masih di mute deh. Oke. Nah, Oke, adik Axel Bima. Bima, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, Ibu Guru Pendamping, dan Kakak Pengurus OSIS, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Axel Abima Rocky Al-Fatih dari kelas 7C, menyampaikan beberapa hal tentang salah satu tempat wisata yang ada di Probolinggo. Seperti yang kita ketahui, ada banyak tempat wisata di Probolinggo. Salah satunya adalah wisata Pantai Kutar yang terletak di sebelah timur dari kota Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Keding, Kabupaten Probolinggo. Wisata Pantai Gentar salah satu tempat wisata yang tidak sepi pengunjung, baik yang berasal dari dalam Probolinggo maupun dari luar Probolinggo. Di sana terdapat
jembatan di atas pantai yang panjangnya sekitar 100 meter dan biasanya dijadikan spot foto bagi para pengunjung. Dan tidak kalah menariknya, setiap tahun kita bisa menikmati fenomena munculnya Yututul di sekitar lautan Pantai Bentar. Fenomena ini jarang kita jumpai di tempat wisata di daerah lain. Bahkan saat ini fenomena Yututul dijadikan ikon tempat wisata Pantai Bentar dengan dibangunnya patung Yututul tersebut. Dan di kawasan wisata Pantai Bentar juga sering dilakukan kegiatan outbound oleh para pelajar dan pecinta alam karena tempatnya yang masih tergolong alami. Kita sebagai masyarakat Probolinggo khususnya harus selalu mendukung program pemerintah untuk memajukan kawasan wisata Pantai Bentar dengan cara mempromosikan dan memperkenalkannya melalui media sosial, menginformasikan bahwasannya Probolinggo memiliki tempat wisata pantai yang aman, nyaman, alami, unik, dan memiliki daya tarik tersendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adik Axel Abima dan boleh diperkenankan untuk keluar. Terima kasih. Sandi next. Nama Kak? Bisa diperkenankan untuk bisa keluar. Kak. Terima kasih ya. Terima kasih. Semangat. San, next San. Yuk next. San. Bisa keluar Adik Axel. Keluar nggak? Keluar. Oke, sip. Oke. San next San. Tadi kayak Jody. Halo. Cepat. Aku digigiri mamaku. Itu siapa namanya? Ya, Semangat dia ya. Jadi kok kesusu sih? Kacil Apa? Senang sawah. Apa, Pak? Senang karena ada Excel. Gak Oke. ayo Mbak sih. kamera siapa ini? Ada siapa ini? Dia Lova. Dea Lova. Betul Wis. Adik Dea Lova sudah siap? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berinteraksi meskipun lewat media online dalam kondisi sehat walafiat. Kepada Bapak Ibu juri dan kakak-kakak juri yang saya sayangi, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang kesenian khas Probolinggo yaitu Jaran Bodak. Jaran Bodak sejak tahun 2014 telah ditetapkan sebagai daftar warisan tak benda budaya Indonesia. Jaran Bodak biasanya ditampilkan pada acara hajatan atau event-event nasional. Jaran Bodak dalam terminologi Jawa dan Madura dimaknai jaran berarti kuda dan bodak berarti pada. Jaran bodak ditampilkan dalam bentuk arak-arakan dan diiringi dengan gamelan. Sejarah jaran bodak tidak bisa lepas dari jaran kenca atau jaran menari yang merupakan cikal bakal dari jaran bodak. Kesenian ini mulai muncul pada awal masa kemerdekaan. Jaran bodak adalah kamuflase dari jaran kencak sebab pada masa itu karena kemiskinan orang-orang tidak mampu memiliki atau membeli kuda yang sebenarnya dan dibuatlah
kuda-kudaan dari kayu yang sekarang populer dengan sebutan jaran bodak. Sebelum pertunjukan, biasanya ada ritual khusus untuk keselamatan yang punya hajatan para penabuh gamelan dan penarinya. Demikianlah yang saya ketahui tentang kesenian jaran bodak, dan kita sebagai generasi muda wajib melestarikan budaya-budaya nasional. Atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar. Lanjut. banget. Oh, Gita. Kita Putri langsung kameranya dipasang, mic-nya juga dipasang. Halo adik. Betul, Bisyo. Jadi sudah siap? Siap. Oke, monggo dipersilahkan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang pemasukan daerah maupun negara. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus melestarikan dan menjaga tempat wisata agar tetap bersih, indah, dan rapi. Salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo ialah Pantai Utama Raya Situbondo. Butuh waktu 1-2 jam untuk sampai di Pantai Utama Raya. Pantai Utama Raya terletak di Jalan Raya Banyubulbur, kilometer 2, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jawa Timur. Sebelum pergi ke pantainya, akan ada rest area dan restoran di sana. Di rest area tersebut menjual makanan, minuman, serta oleh-oleh yang dapat kalian beli. Di sana bukan hanya ada rest area dan restoran saja, tetapi ada fasilitas kamar mandi dan juga musola. Di area pantai sendiri ada wahana yang dapat kalian coba seperti speedboat dan banana boat. Di masa pandemi ini tentunya sangat penting untuk menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun dan kapanpun kita harus tetap menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, dan bersikap sopan. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik Gita Putri. Ya. Monggo boleh keluar. Pertanyaan. Monggo apa jawab? Kita tidak open cam kan? Hah? Kita open kan? Open kan aku? Oh iya dah. Iya. Wah, backgroundmu gaul, wah. Next. Aku mau coba sih. Oke. Oke. Adik kita Grisela, Kita. mic-nya dihidupkan. Iya. Apakah adik sudah siap? Oh, tidak kok. Ya. Oke, monggo boleh dipersilahkan. Selamat sore semuanya. Di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan hal yang terkait tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten maupun Kota Probolinggo. Sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gita Grisila, kelas 7E. Kita tahu bahwa banyak sekali potensi-potensi wisata di Kota Probolinggo ini, baik potensi wisata alam maupun potensi wisata buatan. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu potensi wisata alam yang ada di Probolinggo. Gunung Bromo terkenal oleh indahnya, eloknya, asrinya. Gunung Bromo tidak hanya terkenal di Indonesia, namun juga ke mancanegara. Selain Gunung Bromo, ada juga
tempat wisata lainnya, yaitu hutan mangrove, yang dikelola oleh pihak swasta. Contoh yaitu BJ Bakau Resort. Permisi Kak, boleh bertanya? Saya boleh bertanya? Ya, boleh. Ya. Boleh nggak saya tutup kameranya? Saya tutup mukanya Kakak. Oh, enggak apa-apa. Geng, silakan. Makasih Kak. Ya, yuk matiin yuk kameranya yuk. Ya, Yuk. Ini adik mau dilanjutkan. Mau diulangin? Ya, Oh, ya udah, enggak apa-apa. makasih Kak. Ya. Semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dita Grisila, kelas 7E. Mungkin kita semua tahu bahwa banyak sekali potensi yang ada di kota Probolinggo ini. Baik potensi wisata alam maupun potensi wisata buatan. Hari ini saya akan menjelaskan potensi wisata alam, yaitu Gunung Bromo. Mungkin sebagian dari kita pernah pergi ke Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang terdapat di Probolinggo. Keindahan pegunungan yang elok dan indah menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat yang ingin datang ke Gunung Bromo. Gunung Bromo juga terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Selain keindahan dan keelokannya itu, di sana juga terdapat suku Tengger. Suku Tengger menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang datang ke sana. Selain Gunung Bromo, ada juga hutan mangrove yang dikelola baik oleh pihak swasta, yaitu BJ Bakau Resort. BJ Bakau Resort adalah pergabungan yang bagus antara potensi wisata alam dan potensi wisata buatan. Dengan pergabungan yang indah itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Probolinggo. Selain tempat wisata yang saya sebutkan tadi, masih banyak loh tempat wisata lainnya yang bagus di Probolinggo. Mungkin cukup segitu dulu tentang tempat wisata. Kita sebagai warga Probolinggo harusnya selayaknya, sepantasnya berbangga dan menghargai potensi-potensi yang ada di kota Probolinggo ini. Kita juga harus menjaga dan merawat potensi-potensi itu agar bisa dilihat ke depan, agar bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti di generasi ke depannya. Mungkin cukup sekian dulu pidato dari saya. Terima kasih untuk kakak-kakak, bapak ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa melakukan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, stay healthy, stay safe. Kita yakin corona hilang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali, Dek. Boleh keluar. Next. Adik boleh keluar. Adik Dita. sudah masuk ya. Next. View. Adik Dita boleh keluar. Halo adik, Hai View. sudah masuk Vio. Adik Dita. Masih retek gitu kayaknya. Tidak apa-apa, maklum lah. Tidak Adik Dita. apa-apa kita. Aku ya, kan iso ya, anu keluarkan ya. Terus. Oke, udah. Hai View. Vio. Mikmu yo, mikmu. Mik. Halo View. Halo. Oke, Vio sudah siap. Udah. Oke, Kasih. monggo dipersiapkan.
Perkenalkan, nama saya Fiora Vendisa dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti tes pemilihan pengurus OSIS SMPN 10 Kota Probolinggo dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 10 Kota Probolinggo dan kakak-kakakku yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya mengenai destinasi wisata di Probolinggo. Berbicara mengenai destinasi wisata, Probolinggo memiliki banyak sekali destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan kota-kota besar lainnya. Di antaranya ialah Lava Hill. Lava Hill adalah objek wisata yang berada di bawah kaki Gunung Bromo. Lava Hill sendiri sedang digemari oleh wisatawan karena spot foto yang instagramable. Dan Lava Hill cukup dikenal dengan biang lala raksasa. Karena ketika kita menaiki biang lala raksasa tersebut, kita dapat melihat Sukapura dan Bromo sekaligus. Ya, itu sangat indah. Dan Lava Hill memiliki satu-satunya objek trampolin yang berada di Probolinggo. Dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan keluarga untuk bermain sambil beraktivitas fisik. Dan Lava Hill menyajikan kolam renang untuk anak-anak yang memiliki kesegaran air tersendiri dan berbeda dengan kolam renang lainnya. Ya, tidak hanya dengan Lava Hill, Probolinggo masih memiliki banyak destinasi wisata lainnya, seperti Gunung Bromo, air terjun Madakaripura, air terjun Jaran Goyang, air terjun Kali Pedati, Danau Ronggojalu, dan yang lainnya. Sebagai warga asli Probolinggo, kita seharusnya bangga dengan hal ini. Jika kita ingin berwisata, tak usah jauh-jauh, karena Probolinggo memiliki segalanya. What a wonderful Probolinggo. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pio. Terima kasih, Vio. Terima kasih, boleh keluar. Oke. Delok raine hen Amar. makane wedi. Cocok dia mau kuliner orang gitu, nah. Akilan adik. Yuk, wis sampun. Wes, datang. Wis. Halo adik, kapan kami adik? Adik Akila, monggo dihidupkan Mic-nya adik. kameranya. Sudah. Oke, adik Akila sudah siap. Insya Allah siap. Oke, monggo bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Akila Najla Huna dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 10 Kota Probolinggo, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Di Kota Probolinggo terdapat banyak tempat wisata. Salah satunya adalah BJ Bagau Resort atau yang sering kita sebut dengan BJBR. BJBR terletak di Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. BJBR adalah salah satu objek wisata yang memadukan antara hutan mangrove dan pantai. Wahana atau spot yang dapat kita nikmati di BJBR adalah pantai pasir buatan. Wahana ini disertai oleh water splash yang dimana airnya berasal dari air laut langsung. Hutan bakau adalah daya tarik utama dari BJBR yang dimana kita dapat menikmatinya dengan menyusuri sepanjang jalan papan kayu. Selain BJBR, pantai di Probolinggo juga memiliki pantai yang berhutan bakau. Salah satunya adalah Pantai Duta Probolinggo.
Di Pantai Duta Probolinggo, kita tidak hanya dapat menikmati panorama pantai berupa hamparan pasir dan air laut, deretan hutan, area hutan mangrove dan deretan pohon pinus juga dapat pengunjung nikmati di Pantai Duta Probolinggo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Akila. Monggo bisa keluar. Oke, selanjutnya siapa guys? Next ada Lydia Anggita. Iya. Tinggal berapa yo? Tinggal 4. Lydia Henry. Oke. Ini dorong. Oh iki. Yuk, gas. Oke. Gas kan. Adik Lydia. Iya. Oke. Adik Lydia sudah siap? Lydia Anggita. Udah, insya Allah. Oke, monggo bisa dimulai. Langsung pidato apa perkenalkan nama dulu? Langsung pidato saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan pengurus OSIS sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya kita dapat melakukan acara ini secara virtual. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato yang bertemakan tempat wisata di Kabupaten Probolinggo. Yang seperti yang kita ketahui, tempat wisata merupakan daya tarik suatu daerah tertentu agar orang-orang mau berkunjung ke daerah tersebut. Di Jawa Timur terdapat 29 kabupaten dan 9 kota. Tentu saja banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi di sana. Salah satunya adalah air terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo. Dengan ketinggian 200 meter, air terjun ini mampu menjadi air terjun tertinggi di Pulau Jawa. Letaknya di ujung lembah sempit dengan tebing yang curam di sekitarnya membuat air terjun ini lebih menarik. Suasananya yang sejuk dan alami membuat siapapun yang berkunjung ke sana tidak ingin kembali. Namun itu semua tidak terlepas dari mitos-mitos yang beredar. Konon katanya di sana adalah tempat Patih Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya hingga akhir hayatnya. Tidak hanya itu, ada pula mitos yang mengatakan bahwa semua pengunjung harus pulang jam 2 siang. Jika tidak, maka hujan akan tiba-tiba turun dan menyebabkan debit air menaik. Tentu saja itu akan membahayakan diri kita. Dan banyak lagi mitos yang dipercayai penduduk setempat. Walau begitu, keindahan air terjun Madakaripura ini tidak tertutup dengan mitos-mitos tersebut. Banyak wisatawan lokal, bahkan wisatawan mancanegara yang takjub dan mengakui keindahan air terjun Madakaripura. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Lydia. Saya dipersilakan untuk keluar. Makasih. Ya, sama-sama. Sing ndak ngerti yo. Bagus Pak. Oke, next nomor 12. Kirana Alia. Oh, langsung masuk dong. Oke, sip. Tasan dia men. Kirana Alia. Oh, ini yang tadi. Oke. Kirana Alia, monggo dihidupkan kameranya dan mic-nya. Oke. Adik Kirana sudah siap? Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakak OSIS, Dewan Juri, Dewan Pendamping, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, kesenian adalah hal yang harus kita lestarikan sebagai seorang rakyat. Kesenian adalah hal kekayaan bagi negara.
Pada zaman ini, para penerus bangsa bagaikan tahanan yang dibelenggu. Mereka tidak mengetahui sesuatu berita apapun kecuali berita yang ada di dalam balik jeruji penjara. Para penerus bangsa banyak yang tidak mengetahui kesenian yang berasal dari negaranya. Mereka lebih suka dengan kesenian pada zaman ini, yaitu kesenian modern. Kesenian bukanlah hanya sebuah gerak-geri karya gambar yang tidak ada artinya. Pasti ada seluk-beluk pembuatan di balik hasil karya yang sudah ada sejak zaman ini. Oleh sebab itu, saya sebagai seorang penulis bangsa yang berasal dari kota Probolinggo ingin melestarikan kesenian yang berasal dari kota saya. Salah satunya yaitu tarian yang menggabungkan tari getuk Madura, tari saman, rudat, seni hadro, hingga pencaksilat yang menjadi tari kelipang yang berasal dari kota Probolinggo. Tarian ini menceritakan sebuah kehidupan sehari-hari masyarakat ketika masa penjajahan. Di kota Probolinggo juga memiliki sebuah batik yang menggunakan gambar ikon kota Probolinggo, yaitu mangga, anggur, bayu, dan angin, yang batik sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah batik yang indah dan yang sekarang masih ada di kota Probolinggo. Kota Probolinggo berada pada kawasan yang strategis, yaitu terletak pada 100 km sebelah tenggara kota Surabaya dan berbatasan dengan kota Pasuruan. Hal ini dapat kita manfaatkan untuk melestarikan kesenian dari kota Probolinggo dengan membuat sebuah festival dan mengumumkan di media sosial agar masyarakat tetangga dapat mengetahuinya, agar mereka bisa melihat festival kota Probolinggo ini. Kita juga bisa melakukan live streaming di YouTube agar para turis dan orang-orang yang tidak dapat datang untuk ke festival itu bisa melihatnya melalui YouTube. Marilah jadikan kesenian dari kota Probolinggo, bukan hanya kota Probolinggo, tetapi seluruh kota-kota yang ada di Indonesia dikenal hingga ke penjuru dunia. Marilah jadikan kesenian milik Indonesia diakui oleh seluruh dunia. Indonesia jaya, 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 merdeka. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga kita dapat mengambil makna dari pidato saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kirana. Bagus. Boleh keluar? Silakan keluar. Silakan keluar. Oke. Next. Nomor 13. Testing. Kalau Queen dah on. Queen ada acara sama orang tuanya, nggak bisa ditinggal katanya. Aku juga nggak bisa ditinggal yo, tapi aku tetap Anastasia. Ini Anastasia. Hai Anastasia, mic-nya dihidupin. Oke, halo Anastasia. Ya. Yo, cek jaringan yo. Adik. Anastasia udah siap? Sudah. Oke, monggo bisa dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hamdan wa syukurillah wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, juga pengurus OSIS dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tanpa semua serta salam, kita serahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesenian Kota Probolinggo, yaitu tari kelipang. Kalian semua pasti tahu bahwa Kota Probolinggo juga memiliki kesenian dan budaya tersendiri, yaitu tari kelipang. Tari kelipang merupakan tarian tradisional khas Kota Probolinggo. Tarian
Kesenian ini menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa penjajahan. Tari Kelipang diciptakan oleh seorang pemuda asal Madura bernama Seno Truno yang tinggal di Desa Kedil, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, Seno Truno bekerja di sebuah pabrik pula milik kolonial Belanda di Probolinggo. Namun, karena ia diperlakukan sewenang-wenang oleh kolonial Belanda, Seno pun berhenti dari pekerjaannya. Kemudian, ia menciptakan sebuah tarian sebagai bentuk perlawanannya terhadap kolonial Belanda. Tarian tersebut diberi nama Tari Kelipang. Lalu kesenian ini diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah tradisi. Tari Kelipang merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Islam. Hal tersebut terlihat dari gerakan tarian khas Jawa yang juga mengandung unsur Islami. Tari Kelipang ditarikan secara berkelompok antara laki-laki atau perempuan dengan formasi yang estetik dan juga dibutuhkan kekompakan yang tinggi. Tari Kelipang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut tari kiprah. Tari kiprah merupakan tari olah keprajuritan untuk membuka pertunjukan. Yang kedua disebut tari kapakan. Tari kapakan yaitu tarian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menggambarkan kisah percintaan Dharma Wulan. Dan yang ketiga disebut tari baris yang menggambarkan prajurit Majapahit. Musik pengiring tari Kelipang disebut juga musik Kelipang. Lagu yang mengiringi tari Kelipang adalah lagu Ayawara sebagai pembukaan. Tari Kelipang juga memiliki semboyan yang berkata, "Eten ben putih mata, monggo kopiah tulang." Yang berarti, daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Semboyan tersebut mewakili watak orang Madura yang memegang teguh harga diri, pantang menyerah meski harus bertaruh nyawa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adik Anastasia. Iya, sama-sama. Keluar. Ya. Oke, next. Titis ya. Next apa? Titis Mulia Lestari. Oke. Terakhir. Di Anastasia keluar ya. Terakhir apa dorong yuk? Silakan keluar, Adek. Tuh, nanti Titis. Next. Mau masuk saya nggak masuk. Queen skip kan? Queen skip kan? Ya, Queen skip. Nah ini Titis. Queen skip. Queen skip kayak video. Iya. Titis Dio. Oke, Adek, selamat datang. Gaskan. Silakan on kamera. Adik Titis, halo. Parah. Titis, halo. Halo. Adek. Halo, Titis. Kameranya mau dihidupkan dan mic-nya. Mic-nya dihidupkan, kameranya dinyalakan. Wah. Skip lu. Ya skip Queen kan terakhir. Enggak, kanan Dita terakhir. Mana Dita? Aduh. Notot gayo. Enggak ada notut di sana. Setengah bapak di sente. Iki, arah-arah iki istirahat. Iki arah-arah iki. Iya, iki. Ini Titis ya. Halo, Titis. Metu mau. Belum masuk. Metu mana? Sudah masuk tadi, tapi keluar. Skip ya, suruh kirim video aja selanjutnya siapa? Ya weh. Kanan Dita. Mana Dita ya?
tangan dan Yang Titis titis. suruh bikin video. iki titis ke apa Anandita. Yang titis. Titis gue mau kemana? Yang misalnya Titis kapan kayak video kan? Yang misalnya titis Yo iso. weh. Di manakah Anda nak? Masih dibahas tuh. Ah. Bapak balik. Enggak, kau itu ya cuma 1 detik tok terus keluar kamu itu yo. Lah iki anu Anandita, halo. Oh, ada. Ini Anandita Mana, kan? Ndak berani tutup jenenge. Iki sing masuk sita sapa? Gua no. Udah Vira. Ya Anandita centang ya apa? Gak dijawab. Anandita Wes. masuk kan. Tapi tidak dijawab. Lah iki Bude Vira betul tuh. Udah viral. Iya, aku udah viral. Ini udah viral. Iya, Bu. Selamat Iya, siang. akunnya lupa. Akunnya nggak diganti, lupa. Punya suaminya Bu Devira. Gak apa-apa, tinggal 1 peserta doang ini, Bu. Tapi enggak ada peserta nih. Iya, pesertanya lama terakhir. Ya sudah suruh ngumpulkan video, wes. Mungkin kendala jadi. Ada, Bu ya. Bude Vira terbaik sih. Oke. Ayo, penutupan yuk, yuk. Penutupan. Lah kok apa? Ayo penutup. Pamit. Penutupan. Udah di anu nih, udah diambil dokumentasinya, buka semua foto. Sudah Bu, gitu. sudah. Dari awal sudah direkam dari awal Bu. Menit terakhir di sekolah ya. Iya. Penutupan Ini saya ke sekolah ini, menit terakhir. penutupan euy, katilah sih. Ayo, wes. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya telah datang. Terima kasih kembali. Nah, tunggu bentar. Kenapa, Bapak? Verifikasi ada 3 ya. Yang video. Video cuma Ajiza kan? Ya, Queen, Pak. Queen. Queen nggak ada di daftar ini. Loh, iya maksudnya Queen. Queen nggak hadir, Pak. Queen nggak hadir hari ini. Nomor urut berapa dia? 14 Kak. 14. Oke. Oke, bisa ditutup, Bapak? Oke. Berarti udah bisa keluar ini ya? Sudah, ya Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Devira. Sejahtera untuk kita semua, Ibu Nuning selaku urusan kesiswaan serta anak-anakku sekalian calon pengurus OSIS ya periode 2020-2021 ya, satu tahun yang akan datang ya, yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Sore hari ini kita bisa berkomunikasi dalam acara rangkaian pemilihan pengurus OSIS yang baru ya, menggantikan pengurus yang lama. Ini kalian semua diminta ya untuk melakukan orasi ya, keterampilan berbicara kalian di depan teman-teman sendiri yang nantinya diharapkan kalian mampu untuk memberikan program-program, kemudian menyampaikan isi gagasan yang kalian miliki, dan nantinya diharapkan kalian mampu untuk mengaruhi, menggerakkan, mengarahkan teman-teman kalian yang lain. Sehingga hari ini kalian diseleksi untuk dipilih mana yang nantinya bisa mumpuni di antara kalian. Jadi kalian sudah baik, kalian dipilih nanti yang terbaik. Ya. Saya dengar ada kandidat maksimal 12 atau 6 nanti Bu Nuning yang akan menyeleksi ya
bersama timnya. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa lancar semua ya. Sehingga diharapkan nanti yang menjadi pengurus inti, ya, kalian diharapkan menjadi pengurus yang lain. Karena ada 36 peserta yang harus tampil pada sore hari ini. Selamat pada kalian semua, mudah-mudahan sukses kalian meniti ya, karir sebagai pengurus OSIS. Dan ini sangat penting, sangat berharga untuk kehidupan di masa yang akan datang bagi kalian semua. Terima kasih Bu Nuning dan teman-teman, serta selamat kepada anak sekalian untuk melakukan orasi atau pidato pada kesempatan hari ini. Lakukan dengan senang hati, lakukan dengan enjoy, lakukan dengan natural ya, karena diharapkan kalian akan menjadi pemimpin teman-teman kalian di SMP Negeri 10. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Aris atas arahannya dan anak-anak. Apa yang disampaikan Bapak Aris tadi mohon diperhatikan. Untuk selanjutnya ini menunggu Bu Martin, baru saja nelpon saya, katanya suaranya tidak masuk. Apa coba bisa dimulai saja? Neng ini dari juri sementara. Oh, ini bergabung ini. Sudah bergabung lagi. Atau mungkin ada Pak Aris di sini, nanti bisa juga Pak Aris menilai peserta nomor berapa nanti yang ini. Sudah Bu Martin sudah masuk itu Noval? Ya. Diana bisa mulai? Iya bisa Bu. Ya, udah silakan Farel, mulai Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta anggota OSIS, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua diberi kesehatan hingga saat ini. Pada hari yang cerah ini, saya akan berpidato terkait tempat wisata Kota Probolinggo. Seperti yang kita ketahui, banyak wisata di Kota Probolinggo yang menarik untuk dikunjungi. Dan tak jarang turis luar kota mendatangi tempat wisata Kota Probolinggo. Contohnya BJR, Pantai Bentar, Gunung Bromo, dan lain sebagainya. Kebersihan dan keindahan tempat tersebut dijaga dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Namun, tahun 2020 lalu terjadi sebuah wabah COVID-19 yang mengakibatkan semua orang harus beraktivitas di dalam rumah. Beberapa tempat wisata harus ditutup agar tidak menimbulkan keramaian. Beberapa tempat wisata akan dibuka jika wabah virus COVID-19 mereda dengan menaati protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lanjut peserta selanjutnya ya. Adib Surya Ramadan. Bisa dihidupkan kamera sama mikrofonnya. Bapak Aris mohon mungkin bisa merekap Pak Aris nggih. Bisa dimulai Adib. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Surya Ramadan dari kelas 8G. Baik. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, kakak-kakak OSIS, serta teman-temanku yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melembutkan karya kita
sebagai insan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, langsung saya lanjutkan kepada inti pidatonya. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjang pemasukan daerah maupun negara. Kebanyakan tempat wisata semakin dikembangkan karena dapat menarik minat wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut dilakukan demi menambah penghasilan di daerah tersebut. Namun sayangnya semenjak adanya wabah COVID-19 ini, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ditutup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Probolinggo. Nah, di Probolinggo ini sendiri sudah banyak tempat wisata yang ditutup. Contohnya saja Gunung Bromo yang ada di daerah Sukapura. Lokasi wisata ini ditutup mulai bulan Mei tahun yang lalu semenjak penyebaran COVID-19 memasuki wilayah Indonesia. Tempat-tempat wisata di kota maupun Kabupaten Probolinggo ini sangat banyak, indah, dan tentunya menarik perhatian. Namun, sekali lagi saya tekankan, tempat wisata di Probolinggo masih banyak yang ditutup. Tahun baru 2021, masyarakat Probolinggo ditekankan untuk tidak berpergian dan hanya di rumah saja. Dikarenakan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di kota Probolinggo ini. Wisata di Kabupaten Probolinggo sendiri sangat banyak. Contohnya adalah air terjun Madakaripura, Gunung Bromo, dan Arung Jeram di daerah Paiton. Nah, di kota Probolinggo sendiri tidak kalah menarik wisatanya. Ada Museum Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga, dan wisata Bijay Bakau Resort. Di tempat-tempat itu kita bisa menikmati suasana pemandangan yang disuguhkan, sekaligus menikmati masa-masa yang indah. Namun sekarang semua tempat itu menjadi sepi dan sunyi karena wabah COVID-19 yang tidak mereda. Saya berharap virus COVID-19 segera mereda. Dan saya berharap juga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih indah dari tahun kemarin. Dan saya harap virus COVID-19 bisa hilang di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, tolong dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih, Adib. Selanjutnya, Yesi Oktavia Ramdhani. Bisa dihidupkan mikrofon sama kameranya? Yes. Desi, benar? Tulisan kamu? Yesi. Iya. Yesi Oktavia Ramdhani. Bukan Desi. Enggak. Desi Oktavia Andriani, Kak. Yang Yesi, bukan. Bukan. Hidupin lagi. Mikrofonnya bisa dihidupin lagi. Yesi. Kok mati suaranya Yesi ini? Mikrofonnya. Mikrofonnya hidupkan lagi. Sopan. Mikrofonnya dihidupkan lagi, Dek. Sudah hidup tuh. Ya, bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Yuri beserta pendamping dan pengurus OSIS yang saya teladani. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
Ta'ala atas limpah dan rahmatnya pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam tanpa kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju kebenaran seperti yang saat ini kita rasakan bersama. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato yang bertemakan tempat wisata kota Kabupaten Probolinggo. Probolinggo banyak memiliki beragam wisata baik dari segi budaya ataupun keindahan alamnya. Salah satunya air terjun Madakaripura. Di sini saya akan memaparkan tempat wisata air terjun Madakaripura. Air terjun Madakaripura ini termasuk air terjun tertinggi di Indonesia. Di sana kita akan disuguhkan dengan pemandangan hijau dan asri serta air terjun yang sejuk dan deras. Banyak tempat dan di air Madakaripura yang bisa kita jadikan objek foto. Tempat wisata air terjun Madakaripura ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, terutama masyarakat Probolinggo. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya ikut serta dalam melestarikan keasrian alam ini untuk menjaga kualitas tempat wisata di Indonesia. Saya pribadi sangat bangga dan selalu berharap tempat wisata di Probolinggo senantiasa mengalami kemajuan agar Probolinggo semakin dikenal di Indonesia dan di luar negeri. Marilah kita jaga semua keasrian ini sebelum kita menyesal karena mengabaikannya. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sini Bu Martin sudah masuk lagi ya. Halo? Halo. Keluar lagi, Bu. Ya wes, Bu Nuning wes sementara di sini wes Mangga Juli ini sudah. Ya, Sudah Bu. dapat skor ini. Tapi tidak tahu sudah. Selanjutnya Desi Oktavia. Bisa dihidupkan kameranya? Sudah, Kak. Ya, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktavia Andriani. Panggilan saya Desi. Saya berasal dari kelas 7F. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri serta kakak-kakak OSIS. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah. Marilah kita ulang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktavia Andriani. Saya berasal dari kelas 7F. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang telah berjudul Pariwisata Kota Probolinggo. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pariwisata Kota Probolinggo sangat berkembang. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya turis asing maupun turis lokal yang berkunjung ke objek-objek wisata Kota Probolinggo. Di samping itu, turis-turis juga suka dengan lukisan-lukisan alam yang ada di Bentar. Turis-turis juga suka menikmati sunset yang ada di wisata Bentar.
Hal ini menyebabkan meningkatnya devisi negara. Maka dari itu, kita harus menciptakan suasana aman dan tentram, serta berlaku ramah kepada semua orang, khususnya kepada tamu asing maupun tamu lokal. Agar tetap mendapatkan predikat yang baik bahwa wisata Bentar adalah wisata yang sangat indah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Putri Arifatul Maula. Iya Kak, saya. Bisa dimulai. Putri Maula. Putri Arifatul Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta staf SMBN 10 Kota Probolinggo, dan juga kakak-kakak OSIS, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berpidato dengan tema keindahan wisata Gunung Bromo. Wisata Gunung Bromo berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo dikenal sebagai objek wisata utama yang ada di Jawa Timur. Wisata Gunung Bromo merupakan salah satu daerah wisata yang sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena wisata Gunung Bromo memiliki keindahan yang mempesona, yakni hamparan lautan pasir, keindahan kawah yang memukau, juga pemandangan matahari terbit atau sunrise. Namun, di balik keindahannya, kita juga wajib berhati-hati, patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, marilah kita lestarikan wisata Gunung Bromo sebagai wisata lokal yang ada di daerah Probolinggo. Demikian pidato dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Apabila dalam pidato yang saya sampaikan terdapat kesalahan kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk peserta selanjutnya, Nafisa Salma. Bisa dinyalakan kameranya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salma dari kelas 8F. Yang terhormat, para dewan juri dan kakak-kakak OSIS yang saya banggakan. Pertama-tama, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan di rumah saja dengan keadaan sehat walafiat. Para dewan juri dan kakak-kakak OSIS yang saya banggakan, pariwisata dapat berkembang dan dapat menarik domestik maupun mancanegara. Pariwisata juga dapat menambah pendapatan daerah. Di kota ini, wisata banyak sekali yang menarik. Inilah wisata-wisata favorit yang menjadikan kota Probolinggo khas. Di antaranya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu gunung yang masih aktif dan memiliki lautan pasir sebesar 10 km persegi. Gunung Bromo juga memiliki bunga edelweiss yang menjadi favorit setiap pengunjung. Destinasi wisata lainnya juga terdapat di Gunung Bromo, yaitu
Bukit Cinta, Bukit Teletabis, Seruni Point, dan Savana Padang. Selanjutnya ada Pulau Gili Ketapang. Pulau Gili Ketapang berada di Selat Madura, tepatnya 8 km lepas pantai Kota Probolinggo. Pulau Gili Ketapang terkenal karena kita bisa snorkeling di bawah laut dan terumbu karangnya yang indah. Para dewan juri dan kakak-kakak OSIS yang saya banggakan, selain wisata alam yang dimiliki oleh Kota Probolinggo juga memiliki wisata hiburan seperti Wijaya Bakau Resort atau dikenal dengan BJBR. BJBR bisa dinikmati siang hari atau malam hari karena posisinya yang mengapung di atas pantai. Selain itu, BJBR juga mempunyai spot foto bagus, hutan mangrove yang masih alami, dan patung kuda terbesar di Indonesia. Yang terakhir ada Museum Probolinggo. Museum Probolinggo memiliki alat-alat sejarah adanya Kota Probolinggo, dan biasanya Museum Probolinggo dijadikan wisata pendidikan oleh siswa dan pengunjung lainnya. Dari wisata yang barusan saya bilang, masih banyak wisata yang harus dikunjungi dan menarik. Ayo, kita dukung pariwisata dengan tidak membuang sampah dan tidak merusak fasilitas yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Zalita Aulia bisa langsung join ya. Dinyalakan kameranya. Siapa yang berikutnya? Zalita. Zalita dinyalakan. Ya sudah ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalita, posisinya ke tengah, posisinya wajahmu di tengah gitu, jadi nggak miring gitu. Separuh ini kelihatannya. Wajahmu dipaskan di tengah kamera. Ya, geser lagi duduknya, geser ke kanan. Ya. Ya oke, jadi enggak separuh. Ya oke, sudah cukup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalita Aulia Salsabila. Saya dari kelas 7B. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 10 Probolinggo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 10 Probolinggo, dan yang terhormat para kakak-kakak OSIS, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan karya kita sebagai insan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba digitalisasi. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas mengenai pariwisata Pantai Bentar yang ada di Kota Probolinggo. Pantai Bentar adalah tempat pariwisata yang ada di Kota Probolinggo. Pantai Bentar ini memiliki keindahan objek yang sangat mempesona. Pantai Bentar ini terletak di Desa Curasawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Fasilitas yang tersedia di Pantai Bentar adalah toilet, tempat parkir, dan lain-lain. Di pantai tersebut dipenuhi dengan pepohonan yang rimbun. Tiket yang dibayarkan sangat murah, yaitu untuk orang dewasa Rp4.000 saja dan anak-anak Rp3.000 saja. Pantai ini tidak terlalu ramai pengunjung, tetapi menawarkan satu pemandangan yang sangat indah. Karena pantai terletak berseberangan dengan bukit dan hutan bakau, menjadikan pantai ini bersatu dengan alam yang hijau. Untuk menuju pantai ke lokasi Pantai Bentar karena berada di tepi jalan raya utama jalur Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, letak sekitar 7 km dari pusat Probolinggo. Di pantai ini sangat bagus untuk dijadikan foto priwet, foto keluarga, foto bareng teman, dan lain-lain.
pengunjung dapat melihat sunset di sini yang sangat indah. Kalian jangan heran untuk berkunjung di sini, karena di sini wisatawan akan menjumpai banyak wisatawan yang bukan berasal dari Probolinggo. Tempat favorit para pariwisatawan yang berkunjung yaitu jembatan kayu sepanjang 50 meter yang menjorok ke tengah laut. Pantai ini memiliki wahana yaitu kereta pantai. Tiket yang harus dibayarkan yaitu 4.000. Kalian bisa ajak keluarga kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Monik, bisa dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Arizal Bermayanti dari kelas 8C. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan juga teman-teman pengurus OSIS yang saya cintai. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam sehat walafiat walau hanya secara virtual. Sebagaimana yang kita ketahui, kebudayaan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki puluhan warisan budayaan yang kaya akan seni, begitu pula di kota kita yang tercinta ini. Contohnya yaitu jaran bodak. Jaran bodak dalam terminologi bahasa Jawa, jaran yang berarti kuda dan bodak berarti wadah atau bentuk lain. Walaupun belum diketahui angka tahun yang pasti sejak kapan kesenian jaran bodak ini mulai diciptakan dan dikenal oleh masyarakat kota Probolinggo, namun dari beberapa sumber diketahui bahwa jaran bodak diciptakan oleh orang-orang kota Probolinggo pada zaman awal kemerdekaan. Jaran bodak ini merupakan bentuk modifikasi jaran keca dengan membuat kuda tiruan yang terbuat dari kayu menyerupai kepala kuda sampai leher. Kemudian leher kuda kayu disambung dengan peralatan lengkap dengan aksesoris mirip jaran keca, yang memungkinkan seseorang dapat berdiri di dalam dan dikelilingi aksesoris kuda. Penunggang kuda seolah-olah naik kuda padahal ia berdiri dan berjalan dengan menyangga leher kepala kuda, lengkap dengan aksesoris sehingga jalan jauh mirip orang yang sedang naik jaran keca, dan itulah yang disebut dengan jaran bodak. Kesenian ini tumbuh dan berkembang di masyarakat Probolinggo yang sampai sekarang masih aktif untuk diadakan kegiatan pembinaan pementasan. Penyajian kesenian ini diiringi dengan musik tradisional yang terdiri dari kenong, gong, kendang, dan saranen. Jaran bodak ini dibawa oleh dua orang yang dengan sebutan jenis penunggang jaran. Dalam penyajiannya juga ditampilkan tumbang-tembang tradisi khas jaran bodak dengan pakaian penuh gemerlapan, menarik, unik yang didesain sendiri oleh pemiliknya dengan segala kemampuan estetiknya. Siapapun bisa naik jaran bodak karena gerakannya tidak rumit, tinggal mengikuti irama yang muncul dari musik kenong. Keberadaan kesenian jaran bodak ini merata di seluruh kecamatan Kota Probolinggo. Berkreasilah, jadikanlah tarian daerah asli Indonesia sebagai salah satu sumber tarian yang diminati. Selain itu, rasa cinta akan kebudayaan harus kita mulai dari kita sendiri. Berawal dari melihat, mendengar, mencoba, dan menyukainya. Maka kita generasi muda bisa bersama untuk melestarikan budaya kita. Janganlah pernah bosan dalam berkreasi. Lestarikan kebudayaan Indonesia, hidupkanlah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang cinta akan kebudayaan kita sendiri. Demikian pidato dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila selama penyampaian terdapat hal-hal yang tidak pas dan tidak berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, mohon dimaafkan. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Monik. Bagus. Ya, selanjutnya. Silahkan Erdik, bisa dinyalakan kameranya. Ercik ya. Ya Kak. Ya. Bentar. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Ercik nih? Kenapa Bu? Di mana? Di luar? Iya. Oke. Ayo. Nah, duduknya yang benar sikapnya ya. Nurha. Ercik siapa namanya?
Erji Kerjansa. Itu bukan nama asli. Kok Erjik Nurhaha? Ya, Erjik sudah. Perkenalkan dari kelas berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erji Kerjansa Wibowo dari kelas 7G. Pertama-tama, saya akan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Kali ini saya akan berpidato tentang wisata Kota Probolinggo. Museum Probolinggo adalah sebuah museum di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gedung Panti Budaya ini sebagai gedung yang dewasa dijadikan Museum Probolinggo yang telah menjadi ikon pariwisata di Kota Probolinggo. Sebagai pusat sejarah dan budaya, Museum Probolinggo memegang peran penting dalam menunjang proses pembelajaran bagi wisatawan. Dilengkapi dengan berbagai atribut benda-benda yang bernilai sejarah, serta replika yang mencerminkan eksistensi sebuah budaya yang bernilai tinggi, mampu menciptakan citra Kota Probolinggo sebagai kota yang bersejarah. Berbagai aset peninggalan pada masa penjajahan Belanda turut menambah koleksi Museum Probolinggo. Museum Probolinggo yang secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Timur pada saat penyelenggaraan MPS 2. Juga didukung oleh berbagai institusi terkait seperti Museum Empu Tatular. Diharapkan dengan kerjasama yang semakin beragam ini, dengan berbagai unit kerja akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil peninggalan sejarah di Museum Probolinggo. Wisata Probolinggo merupakan salah satu tempat wisata favorit bagi wisatawan luar maupun luar daerah. Tidak sedikit tempat wisata Probolinggo yang sukses menarik perhatian luar daerah dan mampu menopang perekonomian masyarakat sekitar. Kota Probolinggo tersendiri merupakan sebuah kota dengan jumlah penduduk besar keempat jika ditempuh dari kota Surabaya, memerlukan jarak tempuh sekitar 100 km. Jika kita pernah mendengar kota Manggur, mungkin merupakan sebuah sebutan dari kota mangga dan anggur, yaitu Kota Probolinggo. Kota Probolinggo juga mendapat predikat kota 1000 taman karena dengan lingkungannya yang bersih dan tanam hijau kota. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Erjik. Sama-sama. Selanjutnya Adelia Putri. Kameranya, Adelia, dipaskan. Paskan di tengah-tengah wajah kamu. Silakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru serta kakak-kakak OSIS. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan sehat walafiat. Kali ini saya akan berpidato mengenai wisata Kota Probolinggo. Wisata yang saya akan adalah wisata Pantai Duta. Pantai Duta terletak di Kabupaten Probolinggo. Lebih tepatnya berada di Dusun Gilin, Desa Randutata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
Jika ingin berkunjung ke Pantai Duta, kita hanya membayar tiket 10.000 untuk 2 orang, 1 motor. Pada Pantai Duta terdapat 2 zona, antara lain zona konservasi dan zona publik. Pada zona konservasi, kita dapat menikmati keindahan hutan cemara yang terbebas dari sampah. Pada zona konservasi, kita tidak diperbolehkan untuk membawa makanan serta minuman. Pada zona konservasi, tidak hanya terdapat hutan cemara. Pada kapal motor kecil untuk sampai ke sana. Ombak pantai di pulau ini cukup tenang, dilengkapi dengan hamparan pasir putih yang membentang luas dan air laut yang biru. Yang keempat, air terjun Madakaripura. Pesona air terjun Madakaripura ini membuat siapapun merasa penasaran untuk mengunjungi di tempat ini. Suasana di sekitar air terjun ini tampak sejuk dan teduh. Yang kelima, wisata mangrove BJBR. Wisata BJBR ini dikenal dengan sebutan mangrove BJ Bakau Resort. Untuk wisata hutan ini seluas 5 hektar. BJBR termasuk salah satu tempat wisata Probolinggo yang favorit. Wisata Probolinggo ini pengunjung di BJBR ini dapat mengelilingi hutan mangrove yang terdapat bangku-bangku di setiap sudut, bahkan terdapat bangku-bangku kecil yang ada di setiap sudut dan dapat digunakan untuk berfoto dan bersenang-senang. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nada. Ya. Febi anaknya centang 1, Bu. Terus yang Azelia lagi di luar kota sama nggak punya paketan. Hah? Siapa sih nggak punya paketan? Azelia. Azelia. Terus gimana? Habis berarti yang ada di sini. Apa, Bu? Berarti saya enggak ada siapa saja di room 1 ini? Yang nggak ada Febi, Azelia, terus Fasya kan yang izin tadi ya? Iya, sama Alin yang tadi izin juga. Izin yang mulai awal ya, 2 ya. Febi sama Azelia nggak bisa dihubungi? Febinya centang 1, Azelianya lagi di luar kota sama nggak punya kuota. Ya apa ini? Berarti enggak bisa, berarti sudah selesai, berarti habis? Hanya 12 habis. Ya? Ya. Ya, oke. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada panitia pada room 2 ya, pada room 2 ini yang sudah berupaya dan bekerja dengan baik, juga sudah menyuangkan waktu. Terima kasih juga pada Naufal yang sudah berkenan untuk menjadi host.
Noval, mana Noval bisa dihidupkan wajib ya. Noval, nanti rekamannya segera kamu kirim ke Diana. Ya, ya oke. Mungkin itu saja. Yang lain, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Pada peserta yang masih ada di sini, saya sampaikan terima kasih. Menunggu waktu paling cepat untuk pengumuman 6 kandidat itu atau 6 yang lolos dalam seleksi ini adalah 2 hari ya, maksimal Selasa lah ya, maksimal Selasa sudah ada. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Pak Irwan masih di sini? Ada Pak Irwan ya? Iya, Bu. Ada, ya. Menyimak. Tadi menyimak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Irwan? Yang pesan saya kemarin nanti mungkin saya juga minta video rekamannya dari yang di room 2. Tonton lengkap kalau boleh. Ya, itu saja Bu Nuning. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak Irwan. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tidak ada, Bu Nuning undur diri ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 2, grup 1 coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Juri serta pengurus-pengurus OSIS SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Bapak, Ibu Juri, dan pengurus-pengurus OSIS SMP Negeri 10, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang wisata kota Probolinggo. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kota Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur. Hal ini membuat kota Probolinggo memiliki banyak tempat wisata yang membuat turis asing maupun turis lokal senang mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Probolinggo. Antara lain Gunung Bromo dan Pulau Gili Ketapang. Siapa sih yang nggak tahu Gunung Bromo? Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pegunungan ini memiliki lautan pasir dan kawah yang sangat eksotis, serta pemandangan matahari terbit yang indah. Salah satu keindahan yang paling menarik dan dirasakan di tempat wisata Probolinggo ini adalah matahari terbit. Keindahan tersebut bisa dinikmati pada sebuah tanjakan yang disebut sebagai puncak penanjakan. Pulau Gili Ketapang. Pulau Gili Ketapang merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ombak di pantai Gili Ketapang ini cukup tenang, dilengkapi dengan hamparan pasir putih yang membentang luas, warna air laut yang nampak biru, serta warga setempat yang ramah membuat suasana wisata Pulau Gili Ketapang ini terasa santai, damai, dan menyenangkan. Nah, dari tempat-tempat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kota Probolinggo mempunyai banyak sekali tempat wisata yang indah dan dapat menjadi keunikan bagi kota Probolinggo. Hadirin yang terhormat, setelah mengetahui beberapa tempat wisata di kota Probolinggo, marilah kita menjaga kelestarian di tempat-tempat wisata tersebut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihannya. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya hanturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Yasmin dari kelas 8G. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sebagai warga negara yang mencintai tanah kelahirannya, kita sudah sepatutnya untuk menjaga apa yang diwariskan leluhur kepada kita. Salah satunya kesenian. Tak terkecuali, kota kita tercinta, Kota Probolinggo, memiliki kesenian yang beragam dengan ciri khasnya. Seperti tari jaran bodak dengan kostum kudanya, dan ludruk, yaitu drama pementasan tentang kehidupan. Agar tidak menyesal karena sudah mengabaikannya, melalui partisipasi dari seluruh pihak, serta pandangan-pandangan pada vision, juga kedewasaan penduduk yang memiliki kepentingan lebih pada kesenian dan budaya, mari kita menjaga hal-hal tersebut agar tidak punah. Mengenalkannya pada generasi yang lebih muda maupun mancanegara. Melestarikan dan memberikan banyak inovasi. Sekian berita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Mulia Lestari dari kelas 8D. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para guru-guru SMA Negeri 10 Kota Probolinggo dan para kakak-kakak OSIS yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan sebuah pidato yang bertemakan tentang tempat destinasi wisata di Kota Probolinggo ini. Banyak tempat destinasi wisata di Kota Probolinggo ini. Ada beberapa yang saya akan perjelas dari video ini. 1. Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif di Kota Probolinggo. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter dari permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang. 2. Candi Jabung. Candi Jabung ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Candi Hindu ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Struktur bangunan ini terdiri hanya dari bata merah, tapi mampu bertahan ratusan tahun. Menurut keagamaan agama Buddha, dalam kitab Nagara Kertagama, Candi Jabung disebutkan dengan nama Bajranjina Paramita Pura. 3. Air terjun Madakaripura. Berada di sekitar 30 km arah selatan Kota Probolinggo, melewati bibir sungai yang merupakan aliran dari air terjun Madakaripura. Sepanjang perjalanan, mata para wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan dan indahnya hamparan pegunungan. Sekian dari pidato saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pengurus OSIS sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Alin Ramadhani dari kelas 7G ingin menyampaikan pidato yang berjudul Tempat Wisata Kota Kabupaten Probolinggo. Seperti yang kita ketahui, tempat wisata merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang pemasukan daerah maupun negara. Tempat wisata di Kota Kabupaten Probolinggo dikembangkan agar dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Bentar merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Probolinggo. Pantai Bentar merupakan kegiatan wisata yang berkaitan dengan laut. Pantai Bentar memiliki berbagai jenis ikan dan terumbu karang di perairannya. Terumbu karang dan ikan-ikan ini dilestarikan supaya tidak punah dan tetap berkembang. Terumbu karang ini dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan, seperti pariwisata dan dapat mencegah terjadinya abrasi pada pantai. Sementara itu, berbagai jenis tumbuhan langka dan hutan mangrove atau hutan bakau juga dilestarikan di Kota Probolinggo. Potensi bahari yang besar ini pun dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Sebagian pulau di kawasan ini juga memanfaatkan sebagai sarana akomodasi wisatawan yang ingin menginap.
Besarnya potensi bahari wisata Pantai Bentar juga menjadi keuntungan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Mereka memanfaatkan besarnya potensi wisatawan bahari untuk menjual dan menyewakan berbagai fasilitas, sehingga potensi wisata bahari di kota atau Kabupaten Probolinggo juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat informasi yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Tania Wisakira. Yang saya hormati juri, kakak-kakak OSIS, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan pidato tentang Bromo pada saat pandemi. Bromo dikenal dengan pemandangan gunungnya, udara yang sejuk dan banyak wisatawan. Sebelum ada pandemi, Bromo banyak dikunjungi wisatawan. Orang-orang berjualan, banyak persewaan jeep, dan hotel-hotel banyak menerima tamu. Pada saat itu, ekonomi masyarakat Bromo stabil. Akan tetapi, semenjak ada pandemi, Bromo sepi pengunjung, hotel-hotel ditutup, bis tidak ada berlalu lalang, sehingga ekonomi masyarakat sekitar Bromo menurun. Sekian pidato dari